Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Novitasari dengan NIM 2019 04200020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RIS Register PT Raja Wali Nusantara Indonesia Group. Profil perusahaan. PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau Persero yang telah bergerak dalam bisnis bidang distribusi dan perdagangan sejak tahun 1955 merupakan cikal bakal dari hadirnya PT Raja Wali Nusindo. Berawal dari nama Kian Guan Company Limited (NV) di tahun 1955 yang merupakan bagian dari Oei Tiong Ham Concern pada tahun 1960. Kian Guam Company Limited (NV) dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan selanjutnya berganti nama PT Raja Wali Nusindo. Pada tanggal 31 Mei 2004 dilakukan pemisahan unit distribusi dan perdagangan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero, membentuk anak perusahaan bernama PT Raja Wali Nusindo. Hingga kini sejak awal berdirinya PT Raja Wali Nusindo di 2004, perusahaan telah berhasil menggepakkan sayapnya hingga memiliki 43 cabang yang mewakili seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. PT Raja Wali Nusindo telah melakukan inovasi pelayanan untuk tercapainya kepuasan pelanggan. Produk fokus yang didistribusikan saat ini meliputi produk-produk pangan, produk obat-obatan, alat kesehatan, dan kedokteran, serta produk agroindustri. Visi dan misi. Visi di sini menjadi perusahaan distribusi dan trading yang unggul dan terpercaya pada produk kesehatan customer dan industri melalui pelayanan terbaik bagi pelanggan dan peningkatan nilai bagi para pemangku kepentingan stakeholders. Misi meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standarisasi perusahaan untuk distribusi, menjalin dan mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan prinsipal yang menghasilkan produk yang bermutu, mengembangkan sumber daya manusia yang handal serta berkinerja tinggi, meningkatkan kemampuan teknologi informasi secara berkelanjutan untuk menghadapi kompetisi global. Selanjutnya menjadi perusahaan yang berperan dalam integrasi antar anak perusahaan, BUMN, dan swasta lainnya. Di sini sudah tertera struktur organisasi, bisa dilihat bagian-bagian dari struktur organisasinya. Selanjutnya di sini ada identifikasi resiko. Yang pertama, kejadian resiko tidak memiliki penyusunan strategi secara matang, akar penyebabnya strategi yang lemah, indikator resikonya strategi yang digunakan kurang tepat, dan yang kedua, kejadian resikonya serangan virus yang dapat mengganggu kinerja dari teknologi informasi. Akar penyebabnya terjadinya persebaran virus umumnya melalui instalasi software atau perangkat lunak. Dan yang kedua, penyimpanan komputer penuh membuat sistem komputer menjadi terganggu. Indikator resikonya tidak adanya pemeriksaan pada software, banyaknya penumpukan file yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya lanjutan dari identifikasi resiko. Yang ketiga, terjadinya akibat kualitas produk yang minim dan pelayanan yang kurang memuaskan. Akar penyebabnya di sini ketidakpuasan pelanggan terhadap perusahaan. Indikator resikonya banyak keluhan dari pelanggan yang tidak terselesaikan. Yang keempat, kejadian resikonya terjadi permasalahan pada sistem keuangan. Akar penyebabnya di sini adanya fraud pada sistem keuangan. Indikator resikonya transaksi keuangan perusahaan tidak dikelola dengan baik. Yang kelima, kejadian resiko kinerja karyawan tidak optimal dalam melakukan pekerjaan. Akar penyebabnya kurangnya pengawasan dari pimpinan dan kerjasama antar karyawan. Indikator resikonya karyawan yang kurang memahami sistem pekerjaan yang baik dan benar. Faktor positif, di mana kejadian resikonya tidak memiliki penyusunan strategi yang matang. Faktor positifnya melakukan strategi yang baik. Dampak kualitatifnya terjadi penarikan dana oleh nasabah. Yang kedua, serangan virus yang dapat mengganggu kinerja dari teknologi informasi. Faktor positif, staf IT sangat berkompeten, sistem informasi yang sudah baik. Dampak kualitatif, probabilitas resiko sistem IT distribusi tidak mungkin dan dampaknya pada PT Raja Wali sedang. Selanjutnya, yang ketiga, kejadian resikonya terjadi akibat kualitas produk yang minim dan pelayanan yang kurang memuaskan.
Faktor positif memiliki prosedur dalam memilih mana komplain yang bersifat kualitas dan mana yang tidak. Dampak kualitatifnya memberikan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan akibat ketidakpuasan. Dan yang keempat, terjadi permasalahan pada sistem keuangannya. Faktor positifnya lebih mengoptimalkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan pada sistem keuangan. Dampak kualitatifnya berakibat buruk pada kondisi keuangan. Yang kelima, kinerja karyawan yang tidak optimal dalam melakukan pekerjaan. Faktor positifnya saling berkoordinasi antara karyawan satu dengan yang lain dan menerima arahan dari pimpinan. Dampak kualitatifnya terjadinya penurunan kualitas kinerja karyawan. Di sini ada resiko inherent. Yang pertama, tidak memiliki penyusunan strategi secara matang dengan probabilitas besar, dampak berat, skor 16, tingkat resiko ekstrem high. Yang ketujuh, serangan virus yang dapat mengganggu kinerja dari teknologi informasi dengan probabilitas sedang, dampak berat, skor 12 dengan high risk. Yang ketiga, terjadi akibat kualitas produk yang minim dan pelayanan yang kurang memuaskan dengan probabilitas sedang, dampak sangat berat, skor 15, tingkat resiko ekstrem high. Yang keempat, terjadi permasalahan pada sistem keuangan dengan probabilitas besar, dampak berat, skor 16, tingkat resiko ekstrem high. Yang kelima, kejadian resikonya, kinerja karyawan tidak optimal dalam melakukan pekerjaan dengan probabilitas sedang, dampak berat, skor 12, tingkat resiko high risk. Selanjutnya itu mitigasi resiko. Kejadian resiko, yang pertama tidak memiliki penyusunan strategi secara matang, risk owner-nya radit, rencana tindakan mitigasinya lebih mengoptimalkan strategi dengan baik. Dan yang kedua, serangan virus yang dapat mengganggu kinerja dari teknologi informasi dengan risk owner Novita, rencana tidak mitigasi memelihara sistem global dengan baik untuk mengontrol akses terhadap IT perusahaan. Selanjutnya, terjadi akibat kualitas produk yang minim dan pelayanan yang kurang memuaskan dengan risk owner-nya Chelsea, dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Yang keempat, terjadi permasalahan pada sistem keuangan dengan risk owner-nya Fatat, dengan melakukan pemulihan dan pemeriksaan pada keuangan. Dan yang kelima, kinerja karyawan tidak optimal dalam melakukan pekerjaan risk owner-nya Rico, dengan melakukan koordinasi dan pengawasan serta mengikuti arahan dari pimpinan. Selanjutnya di sini ada resiko residual. Yang pertama, tidak memiliki penyusunan strategi secara matang dengan probabilitas kecil, dampak berat, skor 8, tingkat resiko high risk. Yang kedua, serangan virus yang dapat mengganggu kinerja dan teknologi informasi dengan probabilitas kecil, dampak sedang, skor 6, tingkat resiko medium risk. Yang ketiga, terjadi akibat kualitas produk yang minim dan pelayanan yang kurang memuaskan dengan probabilitas sedang, dampak sangat berat, skor 15, tingkat resiko ekstrem high. Yang keempat, terjadi permasalahan pada sistem keuangan dengan probabilitas besar, dampak berat, skor 16, tingkat resiko ekstrem high. Yang kelima, kinerja karyawan yang tidak optimal dalam melakukan pekerjaan dengan probabilitas sedang, dampak berat, skor 12, tingkat resiko high risk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.